Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana Bapak Ibu puasa pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga bisa sampai dengan berbuka nanti dan bersama-sama berdoa semoga kita bisa sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ada perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mentalitas hidup manusia atau seorang mukmin itu seperti lebah, Bapak Ibu. Umumnya saat mentalitas manusia itu disamakan dengan mentalitas hewan, itu konotasinya tidak baik, Bapak Ibu. Contoh, misalnya mentalitas tikus. Bapak Ibu tahu bahwa amalan-amalan tikus itu adalah merusak, menggerogoti, dan merugikan semua pihak. Apalagi bagi petani yang menanam padi atau menanam sayuran di ladang, itu akan rusak dimakan oleh tikus. Apalagi di era-era sekarang banyak sekali mental amalan-amalan tikus yang merusak dan menggerogoti keuangan negara, termasuk merusak menggerogoti keuangan kantor dan merusak menggerogoti keuangan perusahaan. Contoh lagi yaitu amalan-amalan kera. Amalan kera, amalan ketek ya kuwi tamak, rakus, dan serakah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu seekor monyet saat dia diberi makan, maka makanan itu akan disimpan di temboloknya. Nah, saat dia diberi makan lagi, maka dia akan ambil dengan tangan kirinya, diberi makan lagi akan diambil dengan tangan kanannya, dan diberi makan lagi diambil dengan kakinya. Jadi tangan kiwa, tangan tengen, sikil kena nyekel panganan kabeh. Sing luweh serakah meneh, saat temannya diberi makan orang lain, maka dia akan merebut makanan itu. Amalan ketek, amalan kera yang rakus dan serakah, ini tidak baik buat manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, dua contoh konotasi buruk saat amalan manusia disamakan dengan amalan hewan. Tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amalan atau mentalitas hidup mukmin itu seperti lebah. Nah, kita sekarang melihat lebah seperti apa, amalan-amalan lebah. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, lebah itu yang dimakan adalah saripati bunga. Belum pernah terjadi seekor lebah mampir nang warung bakso utawa ngopi, belum pernah. Artinya apa? Seekor lebah, seorang mukmin itu yang dimakan itu harus halalan, thayyiban, dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim, seorang mukmin itu yang dimakan itu harus selektif. Karena yang dimakan oleh seorang mukmin akan dicerna oleh tubuh, akan disalurkan melalui sel-sel darah ke seluruh saraf. Saat makanannya tidak selektif, makanannya itu makanan hal negatif, maka tingkah laku seorang mukmin tersebut akan juga ikut negatif. Bapak Ibu, yang kedua, lebah yang dikeluarkan selalu madu, yang memberi manfaat kepada setiap manusia. Demikian pula seorang mukmin, perkataannya, tingkah lakunya, fatwa-fatwanya itu bikin sejuk, bermanfaat buat seluruh umat manusia, tidak bikin rusuh, tidak mengadu domba. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dikeluarkan oleh lebah selalu madu. Maka seorang mukmin, perkataannya, perbuatannya juga harus baik, yang tidak menyinggung teman atau lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dimanapun lebah hinggap tidak ada ranting yang patah. Maksudnya seorang mukmin tinggal dimanapun dia tidak akan jadi biang kerok, Bapak Ibu. Dia akan menjadi maslahah kepada selingkungannya, kepada seluruh masyarakat di lingkungan tersebut. Saat dia tinggal di lingkungan A, dia tidak jadi biang kerok. Saat dia tinggal di lingkungan B, tidak jadi biang onar. Di lingkungan C tidak jadi biang teroris.
dia memberi manfaat. Inilah saat manusia mentalitasnya disamakan dengan mentalitas lebah. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah lebah jangan pernah disakiti. Karena sekali Bapak Ibu menyakiti seekor lebah, maka tidak hanya seekor itu saja yang tersakiti, maka seluruh koloni lebah itu akan menyerang Bapak Ibu semua. Bapak Ibu lari bahkan nyampe nyelam di dasar sungai aja ditungguin di atasnya oleh lebah-lebah tersebut. Oleh karena itu maknanya bahwa seorang mukmin itu tidak mencari masalah tetapi tidak lari dari masalah. Seorang mukmin tidak pernah lari dari masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita dinisbatkan mentalitas hidupnya seperti mentalitas lebah. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.